Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja kita membuka ayat Alkitab kita di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah Call to me and I will answer you, atau panggil aku dan aku akan menjawab kamu. Panggil aku dan aku akan menjawab kamu. Ini adalah di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga ini, bagaimana suatu hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa kita, menjawab setiap permohonan doa kita. Call to me and I will answer you. Panggil aku dan aku akan menjawab engkau. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga ini menjelaskan bagaimana ada seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia, adalah nabi yang sedang dipenjara, nabi yang sedang ditawan oleh seorang raja Yehuda yang bernama Raja Sedekia itu. Mengapa demikian? Karena Yeremia disuruh Tuhan untuk menyampaikan suatu hal untuk bangsa Yehuda. Suatu hal yang berisi bagaimana bangsa Yehuda tidak akan luput dengan cengkraman pemerintahan bangsa Babel yang begitu kejam dan bengisnya. Selama 70 tahun bangsa Yehuda tidak akan lolos dari masa pembuangan tersebut. Karena apa? Karena murka Tuhan kepada bangsa Yehuda. Murka Tuhan kepada bangsa Yehuda, dan itu menyebabkan bagaimana Nabi Yeremia dipenjara oleh seorang raja Yehuda, Raja Sedekia itu sendiri. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana suatu seruan yang Tuhan tawarkan kepada setiap hidup kita, setiap Nabi Yeremia, bagaimana Nabi Yeremia dipenjara, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita perlu yang namanya kita berdoa. Tuhan menganjurkan kepada kita setiap hidup orang percaya kita untuk berdoa. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana pesan Tuhan kepada kita untuk kita memanggil Dia sebagai penolong kita. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Nabi Yeremia dikabulkan oleh Tuhan, yaitu bangsa, kalau kita lihat secara rinci di dalam Yeremia 33 ayat selanjutnya setelah ayat 3, bagaimana Tuhan juga meruntuhkan bangsa Yehuda dan juga Tuhan memulihkan bangsa Yehuda. Karena apa? Ada seruan doa Nabi Yeremia. Seruan doa Nabi Yeremia yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab Nabi Yeremia bagaimana nantinya bangsa Yehuda akan dipulihkan Tuhan kembali. Ini adalah suatu mujizat yang besar di dalam setiap kita berseru kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah hal yang sama akan berlaku kepada doa kita setiap orang percaya? Atau mungkin apakah hal yang sama akan berlaku sama seperti Tuhan menjawab doa Nabi Yeremia? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena Nabi Yeremia, bagaimana Nabi Yeremia doanya dijawab Tuhan? Karena Nabi Yeremia adalah seorang nabi. Seorang nabi, mengapa demikian? Karena seorang nabi adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka doa seorang nabi, doa Nabi Yeremia dijawab oleh Tuhan. Apa kualitas doa yang akan dijawab oleh Tuhan? Apa kualitas
doa yang akan dijawab oleh Tuhan? Jawabannya adalah hidup benar. Jawabannya adalah hidup benar. Hidup benar. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Demikianlah firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Nabi Yeremia hidup benar, maka doa Nabi Yeremia untuk sesuatu yang besar, untuk pemulihan bangsa Yehuda dikabulkan Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Landasan doa yang akan dijawab oleh Tuhan adalah landasan doa yang didasari dengan hidup yang benar. Hidup yang benar. Alkitab juga mengatakan bagaimana doa yang dipanjatkan dengan iman akan menghasilkan suatu hal yang besar. Namun sebelum adanya suatu keyakinan, kita perlu yang namanya suatu hidup yang benar. Doa orang yang benar. Orang yang benar. Dan dengan yakin adalah suatu progres. Hidup benar dan disertai dengan iman. Maka doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Maka doa kita Tuhan yang menjawab. Bagaimana bentuk jawaban Tuhan bagi setiap doa orang yang benar? Bagaimana bentuk jawaban Tuhan bagi setiap doa orang yang benar? Yang pertama adalah Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Melakukan hal yang besar. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika orang benar berseru kepada Tuhan, maka doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, permohonan yang dia panjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, berkat yang besar bagi setiap kita yang hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Contoh orang yang hidup benar dan bersungguh-sungguh dalam doanya yaitu Nabi Elia. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Nabi Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bagaimana Nabi Elia adalah seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Maka hujan yang 3,5 tahun lamanya tidak turun, terjadi akhirnya. Hujan turun. Ada suatu hal yang besar, berkat yang besar. Bagaimana orang benar, setiap doa dipanjatkan menghasilkan suatu hal yang besar. Untuk suatu hal yang besar perlu ada suatu yang namanya kualitas. Untuk doa yang dijawab dengan besar harus perlu ada yang namanya kualitas doa. Kualitas hidup benar di hadapan Tuhan. Jika engkau merindukan keluargamu, Tuhan pulihkan. Keluargamu Tuhan pulihkan, karirmu Tuhan promosikan. Rencana kehidupanmu Tuhan sertai. Berdoalah kepada Tuhan dan hiduplah benar. Maka berkat besar Tuhan sediakan. Yang kedua adalah selain Tuhan melakukan hal-hal yang besar, Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Mengungkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Rahasia-rahasia Tuhan bersifat suatu mimpi atau suatu visi atau suatu misi ke depannya. Untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya. Yang pastinya Tuhan memberikan suatu rahasia Tuhan untuk suatu hal yang besar. Suatu visi untuk ke depannya. Isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Daniel 2 ayat yang ke-22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dan yang mendapatkan suatu mimpi, suatu nubuatan untuk hal yang besar. Maka dari itu, bentuk jawaban Tuhan bagi setiap orang yang benar, yaitu melakukan hal-hal yang besar. Dan menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan di dalam setiap doa kita. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Maka 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar
telinga Tuhan yang membuat semua berhasil. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, dan bentuk jawaban Tuhan adalah melakukan hal yang besar dan menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Hidup kita dipulihkan Tuhan, keluarga kita dipulihkan Tuhan, bahkan Tuhan menyiapkan suatu visi dan misi yang besar di dalam setiap hidup kita. Orang percaya hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kiranya dapat memberkati kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan.